Shalom Bapak Ibu. Kita harus bersyukur bahwa hari-hari ini Tuhan terus buktikan kesetiaannya. Di mana Tuhan telah percayakan 58 tahun untuk kita boleh tetap beribadah. Amin. Jadi hari ini gereja kita GBO sana, kita bersyukur buat 58 tahun. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Amin. Usia 58 tahun, kalau usia orang kerja di kantoran, itu sudah usia pensiun. Sama seperti saya, tahun lalu ketika saya memasuki usia 55, itu saya memasuki masa pensiun. Tapi setuju ke saudara sama saya, bahwa dalam Tuhan gak ada pensiun. Amin. Karena kita tetap dipilih untuk jadi pekerja yang menyelesaikan setiap panggilan Tuhan. Amin. Jadi jangan coba-coba minta pensiun, saudara. Karena kapan kita pensiun? Pada saat kita check out dari dunia ini. Ya. Jadi jangan coba-coba minta pensiun. Ada waktunya nanti kita pensiun. Nah, pagi ini tema kita adalah kepercayaan. Apa boleh kita sama-sama katakan? Kepercayaan. Apa yang timbul dalam benak saudara ketika mendengar kata ini? Kepercayaan. Saya percaya kita semua tentu merindukan. Kita tidak hanya sebatas menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kita merindukan bahwa kita menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kita merindukan kita menjadi orang-orang kepercayaan dari Tuhan. Di mana kita dipercaya harta, kekayaan, uang, talenta, waktu, kesehatan, kesempatan, dan lain sebagainya. Dan itu gak salah tentunya. Tapi siang hari ini, lewat momen ulang tahun gereja kita, ada hal yang ingin saya sampaikan. Apa itu? Kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Sadarkah saudara bahwa Tuhan punya harapan atas setiap kita? Saya gak tahu saudara menyadari ini atau tidak. Tapi kalau saudara gak menyadari ini, saya mau bilang siang hari ini. Sadari bahwa Tuhan punya harapan atas hidup kita. Di mana kita dipanggil jadi pekerja dan jadi kawan sekerja Allah untuk melakukan satu tugas bagi kepentingan kerajaan Allah. Saya ulang, bahwa Tuhan punya harapan atas hidup kita. Atas hidup saudara dan saya. Di mana kita dipanggil jadi pekerja dan kita dipercayakan sebagai kawan sekerja Allah untuk menyelesaikan satu tugas bagi kepentingan kerajaan Allah. Nah, saudara perlu catat bahwa panggilannya panggilannya Tuhan bukan pilihan. Tapi panggilannya adalah kehormatan yang dia berikan buat saudara dan saya. Karena dia mempercayai hidupmu. Saudara ngerti ini luar biasa loh. Saudara dipercaya sama Tuhan. Ambil contoh. Kalau saudara lagi cari partner bisnis. Atau orang yang akan saudara ajak join dalam bisnis saudara. Kira-kira kriteria apa yang akan saudara pasang, yang saudara utamakan buat calon partner bisnis saudara? Apakah orangnya harus punya modal yang cukup? Apakah orangnya harus orang yang pintar, yang smart, yang inisiatif? Atau apakah orangnya harus orang yang rajin? Atau apakah orangnya adalah orang yang harus dapat dipercaya? Menurut saudara? Tentu kita sepakat bahwa kriteria utama yang akan kita pasang bahwa orang ini harus dapat dipercaya. Setuju saudara? Kalau enggak nanti kita dibohongi nama dia. Sama halnya saudara. Ketika Tuhan memanggil saudara dan saya sebagai kawan sekerja Allah. Dia sedang mempercayai hidupmu. Ada sesuatu yang baru saudara dengar pagi hari ini? Bahwa Tuhan mempercayai hidupmu. Dan dia ingin mempercayakan
segala potensi ilahi dalam hidupmu. Saya percaya ini bukan sesuatu yang baru pada siang hari ini yang kita dengar. Bahwa kita dipilih, dipercayakan menjadi kawan sekerjanya yang menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, enggak exciting? Saudara dipilih, dipercayakan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dari mana saya tahu? Coba kita lihat ayat ini. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik apa? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ada satu pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan di dalam, sudah siapkan sebelumnya. Dan Tuhan mau saudara dan saya terlibat mengambil bagian di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kalau kita nggak memahami ini, kita akan sulit untuk melihat setiap pelayanan yang Tuhan telah, sedang, dan akan percayakan dalam kehidupan kita sebagai satu kepercayaan. Kita akan melihat ini sebagai satu beban. Tapi ketika kita mengerti ini, setiap pelayanan yang Tuhan sedang percayakan dalam hidup saudara dan saya, itu adalah sebuah kepercayaan. Amin, saudara. Bukankah ini hal yang luar biasa, saudara? Hal yang biasa, kita punya harapan sama Tuhan. Hal yang luar biasa adalah Tuhan punya harapan sama kita, saudara. Hal yang biasa, kita percaya sama Tuhan. Hal yang luar biasa adalah Tuhan percaya sama kita. Amin, saudara. Nah, tadi saya katakan bahwa sebenarnya Tuhan punya harapan atas setiap kita orang percaya. Atas setiap saudara dan saya. Atas gereja kita yang dipercayakan 58 tahun. Sebelum kita lihat lagi apa yang menjadi harapan Tuhan atas hidup saudara dan saya, atas gereja kita. Saya mau ajak saudara untuk kita merenungkan satu hal. Bahwa online shopping seringkali membuat kita membeli barang-barang yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Saya nggak tahu saudara punya pengalaman ini atau tidak. Yang senyum-senyum kayaknya punya. Di mana kita membeli barang-barang yang sebetulnya kita nggak butuhkan. Kita iseng, kita lihat ponsel kita masuk ke aplikasi-aplikasi belanja online, lalu disitulah kita mulai melihat barang-barang. Dan disitulah kita mulai tertarik. Bagus ya pajangannya. Ada diskon, murah, free ongkir, diskon. Kita memutuskan untuk membelinya. Padahal sebetulnya kita tidak membutuhkannya. Makanya ada pengalaman gini. Ketika barang itu datang, kita buka, siapa yang pesan ini? Begitu kita sadar kita pesan, kok gue beli ini ya? Kita membeli tanpa kita membutuhkan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ada saat-saatnya di mana kita membeli sesuatu karena merasa kasihan kepada penjualnya, bukan karena kita membutuhkannya. Pernah ngalamin ini? Saya ambil contoh. Beberapa kali saya berhenti di lampu merah. Yang paling sering itu di Tomang, perapatan Tomang Raya. Di situ kita akan ketemu dengan para penjual tisu, para penjajah tisu. Ketika melihat para penjualnya, ternyata usianya sudah lanjut. Jatuh kasihanlah saya. Karena saya jatuh kasihan, saya memutuskan untuk beli tisunya. Padahal saya sedang tidak membutuhkan tisu tersebut. Stok tisu di rumah masih banyak. Tapi mengapa saya memutuskan untuk membeli? Karena saya kasihan kepada penjualnya. Bukan karena saya sedang membutuhkan tisunya. Nah, apa yang saya ingin sampaikan?
Dalam 1 Korintus 6 ayat 20, kita akan sama-sama belajar dari ayat ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, karena apa? Karena kita sudah dibeli, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Terjemahan firman Allah yang hidup katakan begini. Ini lebih mudah kita mengerti. Karena Allah telah membeli saudara dengan harga yang mahal sekali. Jadi pakailah setiap bagian tubuh saudara untuk memuliakan Allah. Karena dialah yang memilikinya. Nah, apa hubungan saya menceritakan dua hal tadi dengan tema kita hari ini dan dengan 1 Korintus 6 ayat 20. Tadi saya katakan fenomena online shopping seringkali membuat kita membeli sesuatu yang sebenarnya kita tidak butuhkan. Yang kedua contohnya tadi saya katakan kita membeli sesuatu, membeli tisu bukan karena kita sedang butuh tapi karena kita kasihan. Kita jatuh kasihan kepada penjualnya. Nah, sadarkah saudara bahwa ketika Tuhan membeli saudara dan saya, ketika Tuhan menebus saudara dan saya, bukan karena dia lagi iseng, bukan karena dia tidak membutuhkan saudara, bukan karena juga karena dia kasihan. Tapi dia menebus saudara, dia membeli saudara karena dia membutuhkan hidup saudara dan saya. Saudara boleh bilang amin sama ini? Karena dia membutuhkan hidup saudara dan saya. Ingat, kriteria yang dia cari adalah yang dapat dipercaya. Jadi Tuhan memutuskan untuk membeli saudara dan saya, untuk menebus saudara dan saya, karena Tuhan membutuhkan saudara dan saya dan ingin mempercayakan banyak hal dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita mengerti ini saudara, kita akan tiap hari bangun dan kita bilang begini, ada Tuhan loh yang percaya sama saya. Amin saudara. Bukan hanya sebatas harta kekayaan atau materi, tapi lebih dari itu. Di mana dia punya harapan ingin mempercayakan saudara dan saya potensi ilahi dalam hidup saudara dan saya. Nah sayangnya, ini seringkali yang kurang dipahami oleh banyak orang percaya. Di mana kita selama ini hanya berpikir bahwa Tuhan menebus kita, Tuhan membeli kita, semata-mata karena dia kasihan kepada kita. Kita tidak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan membutuhkan kita dan ingin mempercayakan banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan membeli kita bukan karena iseng atau sebatas kasihan, tapi karena dia memiliki visi dan harapan besar atas kehidupan kita. Itu sebabnya saya berdoa hari ini di ulang tahun yang ke-58. Tuhan menyadarkan kita bahwa sebenarnya Tuhan memiliki visi dan harapan yang besar buat gereja kita, GBO Sana. Dia telah membeli, dia telah menebus saudara dan saya. Dia telah mempercayakan 58 tahun. Karena ada visi dan harapan Tuhan atas hidup kita. Amin saudara. Nah, sadarkah kita bahwa kalau kita belajar dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercela. Nah saya tertarik dengan kata yang sangat mahal. Tadi dikatakan begitu kan? Melainkan dengan darah yang mahal. Jadi ketika Tuhan membeli saudara, itu bukan dengan harga yang murah.
tapi dengan harga yang mahal, bahkan sangat mahal. Nah pertanyaannya, kalau saudara membeli satu barang dengan harga yang mahal, dengan harga yang tinggi, pertanyaan saya gini, kira-kira saudara punya ekspektasi gak sama barang ini? Tentu kita akan punya ekspektasi terhadap barang yang telah kita keluarkan sejumlah uang yang besar. Kita berani mengeluarkan sejumlah uang yang besar dengan harga yang mahal. Karena kita membutuhkan barang tersebut. Karena kita percaya bahwa barang tersebut akan berguna. Karena kita percaya akan kualitas dari barang tersebut. Saudara mungkin pernah punya pengalaman beli barang mahal. Kita gak akan rela keluarin uang dalam jumlah yang besar untuk membeli barang dengan kualitas yang gak jelas. Benar? Kita akan membeli barang dengan harga yang mahal karena kita percaya kualitasnya. Dan hari ini Tuhan sedang mempercayakan itu dalam hidup saudara dan saya. Dia bayar dengan harga yang mahal untuk menebus hidup saudara dan saya karena dia tahu kualitas hidupmu yang akan dia percayakan dalam hidup saudara dan saya. Hari ini saya mengingatkan saudara bahwa Tuhan membeli kita bukan karena iseng, bukan karena kasihan, tapi karena dia membutuhkan saudara dan saya. Wow. Hari ini GBI Hosana boleh melewati 58 tahun. Bukan karena kebetulan tanpa maksud Tuhan. Bukan karena terjadi dengan sendirinya. Bukan karena sudah seharusnya. Tapi hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan harapan dan tujuan Tuhan buat GBI Hosana. Percayalah bahwa Tuhan akan mempercayakan banyak hal di hari-hari ke depan. Buat kita, buat gereja kita. Untuk kita sungguh-sungguh menjadi saluran berkat. Amin. Hari ini mungkin kita nggak lihat itu. Tapi percayalah. Kalau dia telah bayar saudara dan saya dengan harga yang mahal. Karena dia mengerti kualitas yang akan dia bayar. Amin. Jadi jangan sia-siakan hidupmu. Percayalah. Kalau Tuhan aja mau mati dengan harga yang mahal buat saudara. Masa saudara mau menyia-nyiakan hidupmu. Amin. Oke. Keselamatan bukan seharusnya dipandang sebatas anugerah. Saya ulang, keselamatan bukan seharusnya dipandang sebatas anugerah. Karena ada banyak orang sekali yang memandang keselamatan hanya sebatas anugerah. Makanya gak heran kita hanya bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan. Padahal kita harus sadari bahwa keselamatan bukan sebatas dipandang sebagai anugerah. Tapi keselamatan harus dipandang sebagai tanggung jawab. Amin saudara. Nah masalahnya seringkali kita cuma memandang keselamatan sebatas anugerah. Kita nggak memahami sebenarnya keselamatan adalah tanggung jawab. Dimana ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, di saat Tuhan membeli kita, sebenarnya dia punya tujuan lewat kehidupan saudara dan saya. Jadi di saat gereja dipercayakan 58 tahun, sebenarnya selain kita bersyukur, kita harus menyadari bahwa sebenarnya ada tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ada tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan lewat gereja ini untuk kita menggenapi tujuannya. Dan itu kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kasih karunia mengubah dari hidup kita dari yang useless menjadi useful. Sebelum kita diselamatkan, maka hidup kita seperti sampah. Gak berguna. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita menerima keselamatan itu, maka disitulah kehidupan kita dirubah. Dari yang useless menjadi useful. Nah, izinkan saya bertanya. Pernahkah saudara berpikir? Pernahkah saudara merenung?
bahwa sebenarnya ada tujuan Tuhan ketika dia menembus kita? Ketika dia membeli saudara, ketika dia mau mati darahnya tercurah buat saudara. Bahwa sebenarnya ada tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ada tujuan Tuhan buat gereja kita. Nah, saya jadi ingat apa yang pernah diucapkan oleh Rick Warren yang ditulis dalam bukunya yang sangat populer, yaitu Purpose Driven Life. Apa yang ditulisnya di sana? Saya akan bacakan buat saudara. Anda ditempatkan di bumi untuk memberikan sumbangsi. Anda tidak diciptakan hanya untuk menghabiskan sumber daya, yaitu makan, bernafas, dan mengambil tempat tinggal. Allah merancang Anda untuk mengadakan sesuatu yang berbeda melalui kehidupan Anda. Amin, saudara. Itu sebabnya ketika saya merenungkan hal ini, Roh Kudus menyadarkan saya bahwa setiap kita harus mempertanggungjawabkan keselamatan yang telah kita rasakan dan telah kita alami dalam kehidupan kita. Di mana seharusnya kita ini binasa, tapi Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan mengangkat hidup kita, Tuhan memulihkan kehidupan kita, dan bukan berhenti kita dipulihkan saja. Tapi semua itu karena Tuhan memiliki visi yang besar lewat kehidupan kita. Di mana lewat kehidupan kita ada hal-hal yang Tuhan akan percayakan dan kerjakan bersama dengan kita di tengah-tengah dunia ini. Di mana lewat gereja ini ada hal-hal besar yang Tuhan akan percayakan dan kerjakan bersama dengan kita. Sudah mau amin ini? Amin. Nah, ketika saya merenungkan kebenaran ini, saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Ayat ini harusnya berbicara kuat dalam kehidupan kita. Dikatakan begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi Paulus benar-benar menyadari kalau dia boleh ada sebagaimana dia ada pada saat itu semuanya oleh karena kasih dan karunia Allah. Kalau kita boleh tahu kehidupan Paulus yang sebelumnya bernama Saulus, orang yang hidupnya bertentangan, yang bertolak belakang, orang yang membenci kekristenan, tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia menerima keselamatan itu. Dan dia menyadari betul bahwa itu semua hanya karena kasih karunia. Dan apa kalimat selanjutnya? Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku. Apa saudara? Saya tertarik dengan kata ini. Apa saudara? Tidak sia-sia. Jadi Paulus mengerti benar semuanya murni karena kasih karunia. Dan dia bilang semuanya tidak sia-sia. Pagi ini kita sudah lewati 58 tahun. Kita mau sadari bahwa kita boleh ada sebagaimana hari ini. Seperti Paulus bilang, semuanya karena kasih karunia. Bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kita. Tapi semuanya murni karena kasih karunia. 58 tahun bukan waktu yang singkat. Kita boleh melewati dengan lewat suka dan duka. Tapi kita boleh ada sebagaimana hari ini. Semuanya karena kasih karunia. Dan yang luar biasa ayat ini bilang apa? Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jadi 58 tahun yang sudah kita lewati bersama dengan Tuhan. Tidak sia-sia. Apa yang telah kita kerjakan selama 58 tahun, saudara? Kasih anugerah itu yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita 58 tahun. Itu semuanya tidak sia-sia. Lalu kalimat selanjutnya bilang begini. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya.
Paulus sedang tidak menyombongkan dirinya bahwa dia bisa bekerja lebih keras, dia bekerja lebih maksimal. Kenapa dia bisa lebih besar pengaruhnya dibanding rasul-rasul pada saat itu? Dia bilang begini, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dia menyadari bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tapi semuanya karena kasih karunia yang menyertai dia. Amin, saudara. Jadi kita mau sadari hari ini, kalau kita boleh ada sebagaimana hari ini, semua karena kasih karunia. Semua murni karena kasih karunia. Gak ada bagian dalam kehidupan kita yang kita banggakan. Semuanya karena kasih dan karunia-Nya Tuhan. Di dalam Alkitab bahasa Inggris terjemahan The Passion Translation dikatakan dari kalimat kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Diterjemahkan dengan kalimat, and his grace to me was not fruitless. Saya tertarik dengan kata fruitless. Berarti sebenarnya tujuan Tuhan mencurahkan kasih karunia dalam hidup kita. Bukan membuat hidup kita terus apa adanya. Saya mempercayai bahwa kasih karunia membuat kita diterima apa adanya. Tapi setelah kita diterima apa adanya, ketika dia memulihkan kita, dia benar-benar mengubah hidup kita. Sehingga kita tidak hidup apa adanya. Amin, saudara. Percayalah Tuhan tidak akan membiarkan kita terus apa adanya. Karena dia memulihkan kita. Dan dia benar-benar mengubah hidup kita. Amin, saudara. Dan ingatlah semua itu tidak berakhir pada kehidupan saudara. Karena tujuan Tuhan memulihkan saudara. Supaya saudara dan saya bisa menjadi kawan sekerjanya yang dapat dipercaya. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya ingatkan kita. Mulailah berubah dari harapanku menjadi harapan Tuhan. Mulailah rindukan sebatas percaya Tuhan menjadi dipercaya Tuhan. Kita mau rindukan itu? Nah, selama ini kita hanya berfokus pada harapan-harapan kita. Sehingga kita tidak menyadari adanya harapan Tuhan atas diri kita. Selama ini gereja mengajarkan kita harus punya pengharapan kepada Tuhan. Kita harus punya iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dan disitulah kita punya pengharapan kepada Tuhan. Dan itu enggak salah. Yang salah kalau kita melulu hanya berkutat kepada apa yang menjadi fokus pada apa yang menjadi harapan kita. Sampai kita lupa ada harapan Tuhan atas kehidupan kita. Sampai kita lupa ada kepercayaan Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan di kekekalan nanti. Saudara tentu ingat ada perumpamaan talenta. Di situ ada 3 orang dipercayakan talenta. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang 1,5. Tapi kabar baiknya begini, gak ada yang gak dikasih, semuanya dikasih. Artinya semuanya dipercaya. Gak ada ilustrasi orang keempat, kamu gak dapat deh karena kamu gak sanggup. Gak ada, semuanya dikasih. Artinya bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sedang dipercaya oleh Tuhan. Tapi kita perlu ingat, ada waktunya di kekekalan nanti. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan membelimu bukan karena dia memiliki rasa kasihan, bukan juga karena dia iseng, tapi Tuhan membelimu karena dia memiliki harapan atas hidupmu. Dan sekali lagi saya mau katakan, siang hari ini, karena dia membutuhkanmu. Tuhan Yesus satu kali berkata gini, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Ayat ini dilepaskan pada zaman itu. Dan memang pada saat itu tidak sebanding antara orang yang dilayani dan orang yang melayani. Tapi hari ini kita melihat pertumbuhan umat Kristen yang begitu besar. Dan
Kalau ayat ini dilepaskan hari ini, maafkan saya, mungkin harus disesuaikan. Jadi gini, tuaian memang banyak, tapi yang mau kerja sedikit. Tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Artinya sebenarnya dia bukan hanya sebatas ingin menyelamatkan kita dari neraka, tapi benar-benar keselamatan itu mengalir lewat kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau ingatkan kepada saudara sebuah ayat yang sangat terkenal. Yang sangat familiar di telinga kita. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Ayat ini penting bukan hanya kita ketahui, tapi kita mau hidupi secara konsisten dalam kehidupan kita. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Jadi amanat agung berbicara mengenai pergi jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Amanat agung tidak berbicara mengenai pergilah jadikan semua bangsa jemaat gereja. Tapi amanat agung adalah sebuah mandat di mana Tuhan ingin kita bergerak. Kita aktif, kita enggak diam, kita inisiatif. Di mana kita pergi untuk memuridkan bangsa-bangsa menjadi murid Kristus. Nah, ayat ini selanjutnya berkata begini. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, ada janji Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ketika saudara memberikan dirimu untuk pergi, ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Ketika gereja kita membuka diri untuk kita pergi melayani jiwa-jiwa, maka Tuhan bilang, aku akan menyertaimu senantiasa. Itu sebabnya, mungkin hari ini kita bertanya, jika Tuhan memiliki harapan dan kepercayaan kepada hidup kita, maka apa yang menjadi harapannya? Harapannya bukan hanya sebatas kita diberkati, tapi kita juga mau menjadi berkat. Harapannya bukan hanya sebatas kita menjadi murid Kristus, tapi harapannya adalah membuat kita juga pergi memuridkan bangsa-bangsa untuk menjadi murid Kristus. Hari ini saya berdoa supaya kebenaran ini menyadarkan kita, khususnya terutama kepada saya. Di mana selama ini kita hanya berfokus kepada harapan-harapan kita. Kita hanya berfokus pada kepentingan diri kita. Kita tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya perjuangan kita yang sebenarnya adalah memperjuangkan kepentingan kerajaan surga. Amin, saudara. Nah, sadarkah kita bahwa Tuhan sedang membutuhkan kita? Di masa-masa sulit ini, seharusnya bukan masa-masa di mana akhirnya kita mementingkan diri sendiri. Tapi kita mau belajar memikirkan tentang keselamatan jiwa-jiwa. Kita mulai belajar mementingkan tentang kepentingan kerajaan surga. Amanat agung tadi berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada sebagian orang mungkin bertanya, ada orang yang nanya sama saya. Bagaimana mungkin saya bisa memuridkan? Saya kan sibuk. Bukankah saya gak punya waktu? Bukankah saya habis waktu saya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya dan tugas-tugas saya? Pertanyaan ini pernah muncul dalam pikiran saya ketika saya masih jadi orang kantoran. Tapi Roh Kudus mengingatkan saya gini. Sudah waktunya kita belajar mengawinkan antara pekerjaan dan pelayanan. Apa maksudnya? Ternyata untuk melayani, untuk memuridkan, saudara gak perlu berhenti dari pekerjaan saudara. Kita harus belajar menyadari bahwa pelayanan kita tidak melulu di hari Minggu. Gak cuma di gereja, tapi pelayanan kita yang sesungguhnya justru ketika dalam keseharian kita.
Saya ingat waktu itu, akhirnya kita bikin persekutuan doa di hari Jumat siang. Setiap hari Jumat siang secara konsisten bertahun-tahun. Kita sewa tempat. Uangnya dari mana? Donasi beberapa aktivis. Dan saya lihat di situ, setiap persekutuan selalu ada berkat yang diterima oleh setiap orang yang datang. Saudara dipercaya oleh Tuhan, saudara. Tuhan ingin justru orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan dan pekerjaan keseharian kita. Itulah yang jadi target pelayanan kita. Itulah orang-orang di mana kita membimbing mereka. Kita melepaskan pengaruh kita. Kita melepaskan kesaksian kehidupan kita di mana akhirnya kita menolong hidup mereka. Hingga pada satu hari kelak mereka menjadi murid Kristus. Sama seperti kita. Amin. Pemusik boleh mempersiapkan diri. Untuk mengakhiri khotbah saya siang hari ini, saya ingin menutup dengan tulisan dari seorang hamba Tuhan bernama Erwin Lutzer yang ditulis dalam bukunya Pahala Kekal Anda. Apa yang memberkati saya dari tulisan ini? Erwin Lutzer dalam buku Pahala Kekal Anda dia nulis begini. Terlalu kecil buat saudara? Saya akan bacakan. Air mata di surga. Di benak banyak umat percaya, air mata dan surga tidak dapat berdampingan. Seperti perang dan damai, terang dan gelap, sehat dan sakit, semua itu tidak mungkin berdiri bersama. Tetapi saya percaya bahwa ada alasan-alasan baik mengapa akan ada air mata di surga. Saudara mungkin juga bertanya, kok bisa ada air mata di surga? Apabila kita merenungkan bagaimana kita hidup untuk Kristus yang menebus kita dengan harga yang begitu tinggi, maka kemungkinan kita akan meratap di sisi lain gerbang surga. Air mata kita akan merupakan air mata penyesalan dan malu. Air mata duka yang mendalam karena kita telah hidup untuk diri sendiri. Dan bukan untuk Dia yang mengasihi kita. Dan yang telah melepaskan kita dari dosa dengan darahnya. Barangkali kita tidak akan pernah berhenti menangis di surga. Jika Tuhan sendiri tidak datang dan menghapus air mata di mata kita. Dan ini kita bisa temukan dalam Wahyu 21 ayat 4. Mengapa kita melayani? Mengapa kita memuridkan? Bukan supaya kita diselamatkan. Kita melayani karena kita sudah diselamatkan. Dan percayalah, akan datang waktunya nanti ketika kita berhadapan dengan Tuhan di kekekalan. Kita akan menyesal. Mengapa kita menyesal? Karena selama kita hidup di dunia ini, kita hidup hanya untuk diri sendiri. Padahal sebenarnya tujuan Tuhan membeli saudara dan saya. Karena Dia memiliki harapan dan kepercayaan besar bagi kita. Harapan dan kepercayaan apa? Harapan dan kepercayaan di mana Dia ingin menjadikan saudara dan saya kawan sekerjanya. Amin, saudara. Amin. Yang mulai memikirkan bukan hanya kepentingan diri sendiri, tapi kita mulai memikirkan keselamatan jiwa-jiwa, kepentingan kerajaan surga. Amin, saudara. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Saya undang saudara, kita boleh bangkit berdiri. Ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Maukah saudara menyadari bahwa saudara boleh ada sebagaimana hari ini? Semua murni hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kalau kita boleh ada 58 tahun saudara, semuanya semata-mata hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Ingat, keselamatan, kasih karunia harus kita pertanggungjawabkan di satu waktu kelak. Untuk itu, mulailah kita belajar untuk melihat keseharian kita adalah misi kehidupan kita. Jumpai orang-orang yang kita temui dalam keseharian dan mereka adalah target dari pelayanan kita. Kasih dilepaskan, mereka kita doakan, bukan hanya itu saja. Kesaksian kita bagikan, kita membangun hubungan dan mengizinkan mereka mencicipi Kristus yang tinggal dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami bahwa kami sepatutnya bersyukur. Ya, kami sepatutnya bersyukur atas setiap berkat dan anugerah Tuhan. Tapi di samping itu, kami harus menyadari bahwa ada kepercayaan yang harus kami pertanggungjawabkan di kekekalan nanti. Bahwa dari hidup kami, dari apa yang telah Tuhan percayakan, apa yang telah kami hasilkan. Doa saya, saudara dan saya, kita GBI Osana adalah jemaat-jemaat menjadi gereja-gereja yang menjadi berkat dan yang memuridkan bangsa-bangsa. Kita belajar bukan hanya untuk mementingkan apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi keinginan kita, tapi kita mulai melihat apa yang menjadi harapan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang hari-hari ini sedang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hamba selesai. Biar Roh Kudus terus berbicara dalam hati kami Tuhan. Bahwa ada rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Engkau memerlukan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Kita sama-sama yang percaya katakan, amin. Amin.